Selamat siang rekan-rekan. Jadi kali ini kita akan mencoba mengambil dan mengamati data lapangan berupa kekar. Jadi kekar ini adalah merupakan produk deformasi pada batuan, di mana batuan yang mengalami atau menerima gaya itu sudah melebihi batas kemampuan dia, sehingga dia akan mengalami rekah atau fracture. Ya, di lapangan ini kita dapat melihat ada beberapa jenis fracture yang bisa kita lihat di sini. Di daerah ini adalah daerah yang terlihat banyak fracture-nya, tapi belum mengalami pergeseran, yang kita sebut sebagai kekar atau joint. Nah, di sini nampak ada kekar yang memiliki pola, ya, polanya dia simetris, ya, saling berpasangan gitu, dan memiliki pola berpasangan. Inilah yang kita sebut sebagai shear fracture, ya, shear fracture. Ya, nampaknya seperti ini. Dia ada memiliki berpasangan polanya. Ini ada pasangannya seperti ini, yang memiliki pola yang sangat baik, ya. Dan pola ini bisa kita gunakan untuk merujuk dari mana arah gayanya. Jadi biasanya sudut pecah dari batuan itu memiliki sudut yang kecil, ya, yang menunjukkan itu adalah arah dari gaya yang diterima oleh batuannya, ya, dari batuan. Jadi dia membentuk sudut seperti ini, ya, yang berpasangan. Itu disebut sebagai shear fracture. Kemudian ada juga kekar atau fracture yang dia tidak berpasangan, ya. Dia merupakan extension joint, ya, extension joint, ya. Extension joint, contohnya ini, ya, ini bisa kita lihat. Ini ada kekar yang tidak berpasangan, dia sendiri, ini extension dia. Kalau yang berpasangan adalah yang ini berpasangan dengan ini, ya. Dan yang lebih jelas lagi, ini berpasangan juga, ya, dengan ini, ya. Jadi pola-polanya dia berpasangan. Extension joint yang mungkin tidak terlalu besar kelihatan, sebenarnya juga muncul di sini, ya, tapi mungkin tidak bisa teramati dengan baik, ya, tidak teramati dengan baik. Nah, pola-pola tadi bisa kita gunakan untuk menganalisis dari mana tegasan utama, tegasan menengah, dan tegasan terkecil, ya, tegasan terkecil atau TO 1, TO 2, dan TO 3 dari gaya-gaya yang bekerja di alam yang mengenai batuan ini saat dia mengalami deformasi. Nah, karena ini berupa kekar, ya, dia memiliki bidang. Pengukuran yang kita lakukan adalah pengukuran struktur bidang, ya. Berarti yang diukur adalah strike dan tip dari bidang kekar, ya. Nah, nampak di sini, ya, kita bisa menggunakan bantuan palu geologi kalau memang bidangnya tidak terlihat. Tapi kalau bidangnya sudah terlihat seperti nampak di sini, ya, ini nampak di sini, kita bisa langsung melakukan pengukuran dengan bantuan clipboard atau dengan buku catatan lapangan seperti ini. Tapi kalau lebih bagus kita bisa menggunakan clipboard yang tipis, sehingga akan lebih baik data yang kita dapatkan. Nah, alat bantunya kita menggunakan sama dengan kompas geologi. Pengukurannya adalah strike dan dip. Nah, ini contoh. Ini akan melakukan pengukuran kekar pada kekar yang berpasangan atau kita sebut sebagai shear fracture. Nah, seperti ini, ya. Kita tempelkan sesuai dengan bidangnya. Kemudian kita gunakan kompas, kita tempelkan sisi is, ya, pada sisi yang menyudut seperti ini. Kemudian kita ukur, ya, kompas sampai nivo mata sapinya itu pada tengah lingkaran, ya. Kemudian kita baca, dan terbaca di sini adalah N80 derajat is, ya, N80 derajat is. Kemudian kita ukur dipnya, ya. Dipnya kita bisa menggunakan sisi west, kita tempelkan full, ya, tempelkan full. Kemudian kita putar sampai nivo tabungnya pada posisi tengah. Di sini kita dapatkan 78 derajat,
Berarti nilai strike dan dip dari kekar yang berpasangan ini, ya, satu pasangnya adalah dia N 80 derajat east, dipnya 78 derajat. Nah, kemudian kita ukur pasangannya, ya, ukur pasangannya. Kita ambil datanya dengan jumlah yang paling tidak sekitar 15 sampai 20 pasang. Kemudian selain kekar yang berpasangan, tadi ada extension joint, kita juga perlu melakukan pengukuran, ya. Pengukurannya sama, ya, dengan struktur bidang. Ya, kita kumpulkan datanya, ya. Kemudian nanti kita lakukan analisis di laboratorium dengan stereografis. Nah, produk yang lain yang bisa kita lihat di sini ada release joint, ya. Ini release joint. Ini release joint. Ini juga merupakan data yang bisa kita gunakan untuk analisis kekar di stereografis. Mungkin itu beberapa pengenalan terkait dengan data kekar yang bisa kita amati dan nanti kita bisa gunakan untuk melihat tegasan-tegasan yang bekerja pada daerah penelitian. Demikian saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.